Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini salah satu perkara, salah satu masalah yang banyak terjadi di tengah pelaksanaan sholat berjamaah. Banyak terjadi di tengah pelaksanaan sholat berjamaah. Masalah apa itu? Masalah makmum. Makmum tidak sepenuhnya mengikuti imamnya. Makmum tidak sepenuhnya senang mengikuti apa yang diperbuat oleh imamnya. Andaikan kalian para makmum punya keyakinan bahwa kunut subuh sunnah. Suatu saat kalian bermakmum, imamnya nggak kunut. Imamnya nggak kunut, namun pada saat i'tidal dari rukuk rakaat kedua, imam ngasih kesempatan untuk kunut. Imamnya tidak angkat tangan, tidak doa kunut, tapi ngasih kesempatan. Kira-kira kalian akan gunakan kesempatan itu untuk angkat tangan, untuk kunut masing-masing atau tidak? Jika kesempatan itu kalian gunakan, kalian angkat tangan, kalian doa kunut masing-masing, berarti Anda telah berbeda dari imam Anda. Kalian telah menyelisihi imam Anda. Sebaliknya, bila kalian para jamaah selama ini yakin pada pandangan kunut subuh tidak sunnah, lalu suatu saat kalian makmum, ternyata imam kalian kunut, kalian diem aja, tidak angkat tangan, tidak ikut kunut, atau kalian angkat tangan ikut kunut? Jika antum tidak mengikuti imam antum yang angkat tangan, yang kunut subuh, antum tetap melepaskan tangan, tidak mengaminkan doa si imam, berarti antum telah menyelisihi imam antum, imam Anda. Ini masalah yang masih banyak terjadi. Ingat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala tahtalifu alaihi. Al hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Bukhari nomor 860. Innama ju'ilal imamu, tiada lain seseorang ketika kita makmumi, kita jadikan dia sebagai imam kita, itu liyutamma bih, untuk kita ikuti. Ngapain antum makmum pada seseorang ketika dia melakukan sesuatu antum nggak mau ikuti? Liyutamma bih, untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, jangan kalian menyelisihi imam kalian. Jadi kalau kita sebagai makmum selama ini yakin kunut subuh tidak sunnah, imam kita kunut, angkat tangan, aminkan doa imam. Atau sebaliknya, selama ini kita meyakini kunut subuh itu sunnah, mendapati imam yang tidak kunut, imam nggak memberikan kesempatan, syukuri. Imam memberikan kesempatan, jangan gunakan kesempatan itu untuk kita menyelisihi imam, jangan. Ikhlas lakukan itu. Kira-kira apa sih yang menjadikan kita, terutama antum yang meyakini kunut subuh itu tidak sunnah, imam kalian kunut, kalian nggak mau kunut,
Apa yang menjadikan hal itu tidak kalian lakukan? Ingat, ulama-ulama yang berpandangan kunut subuh tidak sunnah, ulama yang berpandangan kunut subuh tidak sunnah, tidak ada satupun dari beliau-beliau yang menyatakan ketika seseorang kunut subuh sholatnya batal. Nggak ada. Sebaliknya, ketika ada orang sholat sengaja rakaat pertama kok at-tahiyat, apa hukumnya? Sholat sengaja rakaat pertama at-tahiyat awal, para ulama berpandangan batal sholatnya. Berarti antara kunut subuh dengan at-tahiyat di rakaat pertama dilakukan secara sengaja, yang lebih parah at-tahiyat rakaat pertama. Itu pun ketika kita makmum, posisi kita masbuk, tertinggal. Imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Ketika imam selanjutnya melaksanakan tahiyat awal, kita sebagai makmum yang masih ada di posisi rakaat pertama, at-tahiyat atau tidak? Pasti kita at-tahiyat kan? Padahal kalau hal seperti itu kita lakukan tidak atas nama sebagai makmum, batal kita. Tapi atas nama sebagai makmum, memang itu yang harus kita lakukan. Kerjakan apa yang dikerjakan imam. Ini perintah Rasul. Jadi ingat, antum-antum yang selama ini terutama imam kunut, antum nggak mau ikut kunut dengan alasan kunut subuh tidak sunnah. Ingat, tahiyat di rakaat pertama itu lebih parah dibanding kunut subuh. Sengaja tahiyat rakaat pertama, batal sholat. Sengaja kunut subuh, tidak ada ulama yang berfatwa sholatnya batal. Kalau at-tahiyat rakaat pertama aja antum lakukan atas nama sebagai makmum, masbuk, kenapa sekedar angkat tangan untuk mengaminkan doa kunut imam kalian gak mau lakukan? Ingat hadis tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Tiada lain ketika kita memutuskan seseorang untuk menjadi imam kita, untuk kita ikuti. Yakin inilah yang lebih baik. Walaupun kalau kita kembalikan ke pandangan para ulama Arab Saudi terpecah menjadi dua. Tuan Syekh, bagaimana ketika kita yang meyakini kunut subuh tidak sunnah mendapati imam kunut? Apa yang harus kita lakukan? Syekh Utsaimin rahimahullah berpandangan ikuti imam, aminkan doa kunut imam. Karena kata beliau menggunakan hadis tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala tahtalifu alaihi. Seseorang dijadikan imam untuk diikuti, jangan kamu selisihi. Tapi ulama yang lain, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdullah bin Bas berpandangan jangan ikuti. Ingat, pandangan Syekh Utsaimin merujuk pada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 860, sedangkan pandangan ulama lain yang menyatakan jangan ikuti, sampai saat ini saya belum tahu beliau-beliau menggunakan hadis mana. Faham? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.